Oke, matiin Jos. Oke, teman-teman selamat datang, selamat malam di webinar terakhir ya. Saya bilang webinar pamungkas ya, webinar to the bone. Ya pamungkas ya. Lupa saya dua itu ya. Kenangan manis ya. Tapi gak ada yang lebih manis daripada Porto yang hijau ya. Tapi Portonya ini merah. Jadi kenangan suram ya. Kenangan suram di malam Selasa. Kita akan membahas portfolio allocation and portfolio management. Webinar ketujuh CR7 Shoe. Oke ya, sebelumnya kita udah jelasin berbagai pendekatan research. Terus juga cara transforming teman-teman ini punya brain, punya mentality, ya punya hati untuk bisa siap di market. Bahkan kita ungkapkan gimana caranya melakukan market timing. Di webinar malam hari ini kita akan secara spesifik ya membahas mengenai portfolio allocation and portfolio management. Karena ini pamungkas ya, karena itu the bone, kita akan mempelajari ya beberapa hal yang mana portfolio management ini merupakan bagian paling penting di market. Karena ketika kita fail di manajemennya, kita di mindnya juga fail. Ya. Dua ini nggak ketemu, ya, hanya akan ada kesia-siaan. Menemukan dua hati ini sulit ya. Money management sama mind management. Sama-sama manajemennya, ya. Sama-sama Piscesnya, kadang nggak jodoh. Ya. Zodiak sama ya, tapi biasanya juga nggak bersatu. Ya. Jadi dua hal ini, mind management, money management, mind management, money management, two different things ya, yang saling tarik menarik ya, tenaga yang tarik menarik, seperti magnet, berbeda tapi saling tarik menarik ya. Jadi apa sih sebenarnya portfolio management (PM) ya, bukan paket malam ya. Saya ingat ya dulu sering paket malam ya di PB, main PB ya di warnet ya sama mie instan. Tapi itu dulu ya. Kita bahas sekarang PM-nya itu adalah portfolio management, yaitu adalah serangkaian kegiatan untuk mengatur portofolio dari segi aset yang dipilih, besaran alokasi aset, dan pertimbangan lain untuk mencapai tujuan portofolio dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Jadi kita harus define dulu tujuan kita di kripto. Baru setelah kita define, kita bisa lihat berapa sih portofolio kita. Kemudian di situ kita bisa ngatur alokasinya dan aset apa aja yang dipilih. Kalau misalkan, oke, saya pengen mempertahankan kekayaan, saya udah kaya, ya udah beli Bitcoin dan Ethereum. Ujung-ujungnya kelas 17 juta suruh beli Bitcoin. Ya memang, ya. Karena yang beli kelas 17 juta itu biasanya Bitcoinnya juga banyak. Ya, so take it the reality check. Tapi kalau di sini teman-teman mau spekulatif, saya mau kaya bang. Ya mungkin di sini bukan tempatnya. Mungkin kalau mau kaya ya ke ini yang bisa gandakan uang gitu. Tapi kalau teman-teman mau belajar untuk kaya, saya bilang belajar untuk kaya. Belum tentu kaya juga. Sama aja kayak saya belajar pengen ganteng, tapi bisa aja nggak ganteng-ganteng. Belajar pengen nyanyi. Belajar supaya bisa nyanyi. Belum tentu kalau bisa nyanyi juga ya. Suara saya jelek. Jadi di sini belajar untuk bisa jadi kaya, tapi belum tentu kaya. Ya, kalau kamu pengen kaya kerja. Kaya sama dengan kerja.
Investasi itu antara menjaga kekayaan atau melipat gandakan kekayaan. Ya. Menjaga atau melipat gandakan. Apakah saya bisa kaya di sini? Bisa. Kalau memang bantalanmu udah kuat. Bantalan apa, Bang? Saya tidur pakai guling. Enggak, bukan itu. Bukan bantal yang itu. Dalam artian kamu punya cukup uang, cukup dana, cukup portofolio untuk mempertahankan hidup. Ya. Jadi di sini teman-teman yang bocil, ya, yang sering diajak, ya, bocil kripto, ya, deretan orang yang susah dibilangi, ya, nomor 3 bocil kripto, ya. Itu kalian lebih longgar, kenapa? Kalian bisa fokus di grow portofolio aja, tapi kalian secara biaya yang lain biasanya masih tinggal sama orang tua, which is fine. Sayangi your parents, ya. Tapi berbakti sama orang tua, ya. Dalam artian memang kamu masih tinggal sama mereka, tapi kamu belajar sekeras mungkin supaya suatu saat pundak yang berat itu akhirnya beralih ke pundakmu. Dan karena kamu remaja, karena kamu dewasa, kamu lebih sempurna, ya pundakmu terluka pun nggak apa-apa. Asalkan bukan pundak orang tuamu. Jadi, it's fine to get better. Ya, jadi kalau kamu memang masih di orang tua, dan ya saya yakin banyak yang masih di orang tua, ya nggak apa-apa, nyatet-nyatet, belajar. Saya seumur kalian masih goblok banget ya, masih main bola, ya, masih pang-pangan. Sementara saya dulu nggak punya urgensi, nggak punya role model, someone to look up to. Kalau sekarang role modelnya itu orang yang komentarin orang lain, ya nggak lucu, ya, menyedihkan. Jadi this one for you all, ya. Itulah kenapa for you all. Jadi memang sekte Mawar Ungu, ya, Mawar Ungu yang layu. Nah ini adalah tentang harapan, tentang suatu penantian, ya, dan keajaiban yang mungkin akan terjadi di hidup kita. Jadi memang sebelum kita ngomongin portofolio manajemen, kita breakdown dulu. Ada dua jenis investor. Ini udah ada DNA-nya. Sama kayak rambut saya, misalkan DNA-nya emang keriting, nggak bisa dirubah, nggak bisa jadi lurus juga. Itu adalah DNA. Dua jenis investor, ini ada mereka yang ke dalam kategori risk averse. Kedua ini adalah risk taker. Risk averse apa artinya? Suka menghindari risiko. Ya, ada risiko, belok, belok, belok. Risk taker ada mau risiko, ditabrak risikonya. Ya, kita ada di dua ini. Dan ini nggak bisa pilih dua-duanya. Hanya ada satu DNA. Risk averse itu adalah mereka yang mau main aman, nggak suka ambil risiko, nggak bisa lihat drawdown di portofolio mereka. Risikonya ini selalu dibatasi. Ya. Jadi ketika saya melihat sesuatu, waduh, ya, batasin risikonya. Batasin risikonya. Rem. Ini adalah karakter yang risk averse. Karena orang yang risk averse itu biasanya karena dua. Satu karena sifat, dua karena keadaan. Orang yang risk averse karena sifat, memang lahirnya udah nggak mau ambil risiko, dan juga itu nggak apa-apa. Ada orang yang takut sama gelap, ada orang yang takut sama sempit, ya, ada orang yang takut sama tinggi, ada orang juga yang takut, ya, sama lawan jenis. Jangan, ya. Ada orang yang takut berkembang nggak hidupnya. Atau dua karena keadaan. Keadaan ini bisa merubah seseorang jadi risk averse. Contohnya mungkin keadaan yang stabil atau nggak stabil. Ya, ini ada risetnya. Dimana ketika mungkin kita di keadaan ekonomi yang nggak stabil, kita tuh cenderung defensif, teman-teman. Nggak, saya nggak punya duit buat investasi, buat bayar cicilan aja dulu. Which is fine, ya, karena keadaan. Atau dua, orang yang risk averse karena keadaan, ketika dia udah kaya, wow, I have so much things to lose. Ya, at least kita harus
cash out beberapa, kita beli real aset ya, jangan sampai naik turun yang terlalu berlebihan. Saya udah kaya, saya nggak mau going broke again. Itulah risk averse karena keadaan. Dan juga nggak apa-apa, karena saya suka Morgan Housel, Psychology of Money, bahwa kita tidak bisa merubah cara pandang orang tentang uang sama dengan cara pandang kita tentang uang, karena ukurannya itu berbeda. Maka dari itu ketika saya dimaki oleh member, ya I take it. Kenapa? Karena memang keadaan saya dan member itu jauh lebih berbeda dari segi mungkin kedewasaan ya, dan juga exposure-nya di market. Karena orang yang udah di cycle ini lama ya, dan beli course-nya AC, ini mereka paham sekali bahwa cycle is repeating dan memang seperti ini siklusnya. Dan satu-satunya yang bisa disalahkan atas keputusan finansial yang kita ambil itu juga adalah kita sendiri, teman-teman. Jadi kita harus memahami ya, ada orang yang risk averse dan memang nggak bisa disalahkan ya. Terus pilihannya ada dua nih, kalau kalian risk averse-nya itu udah parah. Satu, tetap di kripto. Atau dua, ya udahlah, out kripto, reksadana aja ya. Kalau kalian tetap mau di kripto ya, saya bilang fokus di dua ya, mungkin Bitcoin dan Ethereum. Bahkan kalian hanya trading Bitcoin dan Ethereum di spot ya, mungkin kadang timing waktu beli dan keluar di weekly chart itu juga nggak apa-apa. Kalau nggak pengen yang oke, saya mau DCA. Atau kalau kalian mau berpikir bahwa oke, saya mau yang aman aja, hold. Ini buat kalian para risk averse. Atau yang paling gampang, fokus di top 10. Ya udahlah beli BNB, ya udahlah beli Solana, beli XRP itu yang masih turun. Dogecoin juga belum naik signifikan. Fokus on the top 10. Jadi pasti ada yang bilang, apa ini kelas 17 juta? Kok suruh diajari beli BNB? Kalian harus tahu ya, yang masuk di kita itu orang-orang penting semuanya. Bahkan orang-orang di pemerintahan, di lembaga dan instansi-instansi tinggi, bahkan kepalanya. Kepala lembaga-lembaga penting itu semua kontrarian. Semuanya. Dan mereka beli sendiri dan baru reveal kalau mereka itu ternyata anggota AC. Semuanya. Ya. Semuanya. Jadi kalian tuh kadang juga harusnya malu ya sama kelakuan yang di chat-chat di grup itu ya. Karena ternyata dilihat orang-orang besar guys. Ya di situ. Jadi AC memang sudah di radar di teman-teman institusi ya, dan impact kita memang besar. Impact kita memang besar. Jadi teman-teman harus pahami ya di sini bahwa kita harus menghargai ya, setiap investor ini punya start yang berbeda-beda dan size yang berbeda-beda pula. Jadi nggak mungkin ya kita ini menyamaratakan pengalaman dan juga kapasitas modal dari setiap orang yang berbeda-beda pula ya. Jadi kalau itu tadi yang risk averse ya. Ini saya coret. Gimana buat mereka yang risk taker? Saya bilang risk taker, ya kalian memang terlahir untuk kripto. You born for crypto ya. Mereka para risk taker ini memiliki kecenderungan yang sukses di market ini ya. Naga, hijau, bersayap. Jadi ya seperti Bro Timothy ya. Sangat risk taker ya. Saya nggak tahu orang yang lebih risk taker ya, daripada dia ya. Sehingga ya 90% lebih nih ya, net worth-nya di kripto ya, dan ya itu jujur ya. Timothy Ronaldo lebih risk taker daripada saya. Saya tuh masih 50%. Itu hampir 100% dia. Mungkin 100%, mungkin nggak punya fiat sama sekali. Ya, karena dua karakter orang yang berbeda ya. Dan itu nggak bisa disalahkan. If you want to be the dragon ya, kalian harus nggak takut sama tinggi. Kalau kamu pengen jadi naga, kamu harus nggak takut sama ketinggian. Tapi kalau kamu masih takut sama ketinggian, jadilah di daratan tapi jadilah yang terbaik di situ. Mungkin jadi serigala, serigala tapi di daratan.
serigala itu tipikalnya risk averse. Kenapa? Karena serigala itu hanya menyerang ketika diserang dulu. Dan mereka selalu bekerja dengan sangat sistematis dan zero mistakes. Tapi naga ya, ini mereka yang selalu bisa terbang. Mereka yang selalu mengambil sesuatu yang paling tinggi. Ya, kastanya paling tinggi. Jadi apakah kamu siap nggak ini jadi naga di sini? Kalau kamu memang siap jadi naga, ya monggo ya. Tapi kalau memang di sini teman-teman punya batasan tertentu, jadilah serigala. Risk averse tapi bisa manifesting things, tapi juga nggak sampai kebakaran. Karena itu bagus ya. Kalau nggak kuat melayang di daratan aja, saya pastinya milih ya. Kalau nggak jadi naga ya, jadi serigala, berbulu domba. Ya. Karena ada dua hal di sini, perbedaan risk taker dan nekat. Orang-orang yang naik Formula One itu nekat. Sorry, naik MotoGP itu mereka adalah yang risk taker. Mereka tahu GP itu berisiko tinggi. Tapi mereka punya kemampuan dan pengalaman untuk stay di ground tersebut selama bertahun-tahun. Apakah ada risiko mati di MotoGP? Ya ada, sering kejadian. Tapi kedua ini nekat, biasanya orang yang kebut-kebutan di jalan ya. Boom, 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 boom. Nggak punya skill set apa-apa. Merasa paling keren. Padahal enggak, ya. You're not cool. You're a fool. Untuk yang nekat. Karena ada beberapa trait yang membedakan mereka para risk taker dengan mereka para risiko ya. Risiko untuk society ini. Ya. Ada risk takers atau adanya risiko untuk society. Ya. Mereka yang nekat-nekat ini risiko untuk community juga ya. Yang nekat-nekat ini terus sampai ke likuidasi ini risiko untuk AC juga ya. Jadi ada dua jenis spesimen di sini saya bilang ya. Satu mereka ini yang pro ya, yang satu lagi yang bro. Mereka yang pro ini selalu punya expertise, tahu apa yang dilakukan, tahu TA, tahu FA, tahu NA, tahu semuanya. Dan mereka tahu apa yang dilakukan, sehingga mereka siap menanggung risiko dengan apa yang dilakukan. Dan keempat biasanya ganteng ya, biasanya ganteng. Ya, mereka yang risk taker ini biasanya ganteng. Sementara ya, yang nekat ini biasanya ya baru sebulan ya di kripto, masuk AC-nya patungan ya. Kalau nggak dapat informasi dari grup yang leak ya, nggak resmi. Apa-apa salah saya ya. Dan jago ya bikin cerita sedih ya. Manipulatif dia, cerita sedih yang panjang gitu. Ya, sekarang saya kangen sebenarnya diskusi itu kangen cerita sedih. Rindu cerita sendu ya. Karena hampir ya setiap hari itu ada cerita-cerita sendu ya. Jadi saya sampai rindu ya. Cerita apa ini ya? Yang inilah, yang itulah ya. Yang ketiban meteor lah ya. Yang rumahnya terbang lah ya. Kayak cerita-cerita itu kayak udah nggak ada lagi ya. Jadi saya akhir-akhir ini jadi kayak pikiran sangat clear ya untuk mengerjakan apapun. Ya saya kangen sebenarnya. Saya rindu cerita lucumu ya. Kirim di DM lah cerita-cerita lucumu ya. Nanti akan saya compile ya, saya buat blog ya. Kumpulan cerita bodoh namanya blognya. Kumpulanceritabodoh.com. Nah, saya tampung semuanya di situ ya, tampung. Terlikuidasi ya di hari Senin ya judulnya ya. Terus kemudian ada lagi uang UKT untuk judi future. Nah, judulnya macam-macam ya, cerita-ceritanya. Ya. Ya, jadi itu adalah dua hal yang berbeda ya. Ini biasanya ya muka-muka risk taker di kripto. Nah, Mark Marquez. Tapi saya nggak sebut ya yang bukan risk taker ya. Orang-orang yang nekat ini masuk karena nekat bonek ini saya nggak tampilin ya mukanya karena itu tuh berisiko ya. Jadi semakin gede porto ya, ini memang kadang cenderung main aman. Itu yang terjadi di market sekarang. Nah,
Sama kayak saya dulu ya. To be fair, to be honest. Ketika uang saya itu masih puluhan juta, saya tuh kayak Dijen ya. Have nothing to lose. Bulletproof, armorless ya. Keluar ngelawan naga cuman pakai pisau dapur. Sampai seiring dengan jumlah portofolio dan tingkat keberaniannya. Sangat amat berani. Sampai itu saya ngerasa ini portonya bisa buat beli rumah, bos ya. Kalau dari sini saya ngerasa Bitcoinnya ini turun ya, ini rumah saya hilang setengah ya. Jadi luas 300 jadi 150 nih. Nah, ini mulai kelihatan mukanya ya. Nah, ya. Nah, mulai terbuka mukanya. Sehingga saya pribadi setelah saya melihat angka yang saya anggap ya cukup spektakuler ya dari saya start itu, saya akhirnya merasa kayak ya, this is not it. Saya harus mengurangi exposure risiko saya sehingga dari pure all time high-nya itu saya hanya drawdown 20% dari portofolio all time high-nya. Jadi saya drawdown 20% karena Bitcoin koreksi dan itu saya lihat possible bull trap dan saya sell semuanya hingga akhirnya kripto turun ya bear market selama 2022. Jadi memang ada kaitan tingkat keberanian dan jumlah portofolio. Ini pun kalau saya sendiri ya. Saya pribadi sekarang 50% di kripto, 50% di aset yang lain. 50% itu kripto, itu pun selalu di yang besar ya. Bitcoin, Ethereum itu jangkarnya. Yang lain-lain juga ada, yang portofolio khusus buat trading juga ada. Jadi di saya, jadi seiring bertingkatnya portofolio saya, ini saya semakin realistis dan nggak bisa disalahkan. Setiap orang ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karena kalau saya sedijen dulu, misalkan saya fokus di trading ya seperti dulu, dengan capital saya yang ada saat ini itu akan sangat luar biasa. Cuman seiring berjalannya waktu dan saya punya community, akhirnya saya juga menyadari ya, harus ngurus community-nya. Jadi community ini sangat bergantung. Itulah mengapa saya mikir ya udahlah, saya tidak terlalu fokus di apa yang saya kerjakan dulu. Jadi saya di sini fokusnya ngurusin teman-teman, make sure teman-teman dapat value yang terbaik. Dan itulah hal yang saya korbankan. Dan memang ya alhamdulillah kan Aceh akhirnya sampai sekarang, sampai di titik ini. Itu karena ada banyak hal juga yang dikorbankan teman-teman. Jadi jangan menganggap bahwa semua itu nggak ada trade-off-nya. Opportunity cost. Ada yang saya korbankan supaya teman-teman di community ini merasa yang paling nyaman. Saya meratukan ya semua member yang ada di sini, tapi membernya terlalu banyak ya. Jadi terlalu banyak ratu kah? Ini nggak masuk akal ya jadinya. Jadi apa aja yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman ini melakukan yang namanya managing portfolio? Pertama itu adalah kita memilih apakah kita melakukan diversifikasi atau kita melakukan yang namanya konsentrasi. Apakah kita menjadi seorang generalis atau kita menjadi seorang spesialis? Dari sini kita harus memilih nih. Jadi diversifikasi itu istilahnya ya menebar jala ya di kripto. Karena memang enggak. Oh ini bolpennya hilang ya. Ya udah pakai tangan aja ya. Karena memang kita harus menebar jala ya. Maksudnya apa sih menebar jala ini? Kita tuh nggak bisa expect telurnya itu selalu menetas dan bagus. Ada kalanya ya telurnya ini telur busuk ya. Misalkan dari segini, ini telurnya ini enak ya, mateng ya. Tapi juga ada telur busuk. Nah, teman-teman harus memahami ya. Selalu ada risiko. Risiko ini dapat telur busuk. Dan things happen in life, in investment. Itulah kenapa selalu ada momen di mana kita nggak bisa manifest beberapa hal di sini, ya. Dan ini juga hal yang cukup wajar. Sehingga diversifikasi itu adalah kunci. Yang mana diversifikasi ini nggak hanya tentang beli beberapa koin,
Tapi kita bagi termsnya diversification itu di 3 terms. Pertama itu adalah narrative diversification. Kedua itu adalah cap diversification. Dan ketiga ini adalah time diversification. Yang mana? Ya pertama kita ngomongin dulu naratif. Ya sesuai dengan naratif kalender yang kita ungkapkan. Selalu ada yang namanya naratif switch atau berubah dari naratif satu ke naratif yang lainnya. Dan kita nggak bisa mengabaikan fakta, ya. Kalau kita bisa memilih beberapa naratif sekaligus, misalkan di kalendernya AC, Q1 akan terjadi special computing dan AI. Kita bisa kok ya fokus kedua naratif jadi satu dalam satu waktu yang sama. Oke, saya berinvestasi pada special computing dan AI secara bersamaan. Kalau mungkin di sini oke, saya akan investasi di privacy dan cyber security bersamaan. Atau oke, saya akan berinvestasi pada CBDC dan privacy pada saat yang bersamaan. Ini pun juga bisa. Dimana contohnya Q1 2024, ketika special computing terjadi dan artificial intelligence ini terjadi, kita bisa two birds in one stone. Kita invest di special computing, kita juga invest di AI. Jadi di special computing misalkan kita oke, saya fokus, saya akan beli render special computing. Dan kedua, oke, saya akan fokus beli di Wittensor atau Tau. Dua ini akan menjadi ini ya, jangkar posisi saya. Jadi saya diversifikasi di dua naratif. Misalkan porto saya nggak banyak, oke, saya akan milih render dan juga milih Tau. Tapi kalau misalkan portofolio kita cukup, ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, 5-10 koin itu udah maksimal. 5 itu yang paling ideal saya bilang. Jadi misalkan oke, special computing saya pilih 2 winernya, AI saya juga akan pilih 2 winernya dan let it run selama 4 bulan ke depan. Jadi ini adalah yang disebut sebagai naratif diversification. Jadi kita memilih beberapa naratif secara bersamaan. Nggak cuma satu ya naratifnya. Ada orang yang hanya heavy di satu naratif bahkan satu koin. Tidak wise. Karena apa? Kalau kehantam satu ya kamu hancur. Tapi kalau kayak gini minimal kalau special computing yang nggak jalan, AI-nya ini tetap jalan. Ya. Kalau misalkan taunya nggak perform ya, Edgix-nya at least perform. Jadi kita harus melihat kemungkinan bahwa kita harus melakukan yang namanya diversification. Two birds in one stone, kalau kata kalender dari AC. Jadi selama kita melakukan narrative diversification ini masih make sense, ya ini bisa kita lakukan. Jadi kita harus melihat dua naratif jadi satu, ya. Jangan dipilih salah satu. Kalau bisa dua, kenapa nggak semuanya? Jadi di sini, ya, misalkan, oke, RW dan CBDC ini jadi satu nih ya, mirip-mirip ya, ada kaitannya sama DeFi. Sektornya DeFi. Naratifnya RWA sama CBDC. Bolehlah ya, saya pilih yang dua jadi satu. Ya. Yang mana kita juga bisa cari alternatif ya beberapa koin yang dua jadi satu. Misalkan ini Hedera. Kita bisa berinvestasi di Hedera ya. Balik lagi bukan ajakan investasi, saya juga nggak invest di Hedera. Tapi Hedera ini adalah koin yang 2 in 1. Dia narasi CBDC dan juga RWA di saat yang bersamaan. RWA mereka lagi kerjakan sekarang dan CBDC mereka juga kerjakan CBDC di Ghana. Nah ini bisa dibaca di websitenya dari sumber Hedera. Currency known as CBDC, Central Bank Digital Currency. Jadi memang RWA dan CBDC jadi satu di Hedera. Jadi sama aja kayak tadi di Q1, misalkan ada juga ya koin yang naratifnya itu AI dan juga special computing. Render itu juga special computing dan AI. Special computing dia ngambil dari marketnya Apple, AI ini dia ngambil dari beberapa networknya render ya atau unit prosesornya rendernya digunakan ya untuk rendering beberapa project AI. Jadi render ini memang dua naratif jadi satu sebenarnya. Ya, Depin juga masuk di sini. Jadi semakin banyak naratif, semakin banyak compatibility-nya project ini, dia akan semakin lebih menarik dibandingkan dengan project yang nggak kompak sama sekali ya, yang hanya satu compatible. Jadi kita harus melihat ya two birds in one stone. Contoh lagi juga KNT, sekarang emang lagi ke retrace di sini. Ini juga tokenisasi dan mengerjakan digital euro. Jadi teman-teman harus pahami ya, memang two birds in
one stone. Dan ini pun juga menarik ya sebenarnya, karena memang kita melakukan yang namanya cap diversification. Ya, ini nggak ada istilahnya. Kamu cari dimanapun. Ya, ini saya yang buat istilahnya adalah cap diversification. Jadi kita naratif diversification yang ini. Ya, jadi naratif diversification itu adalah kita mendiversifikasi narasinya. Ya, jadi kalau bisa two birds in one stone, kenapa kita fokus ke satu naratif aja? Selanjutnya, ini adalah mengenai cap diversification. Jadi konsepnya ini berbeda ya. Strategi pagi siang sore. Kalau pagi siang sore ini kan kita merotasikan ya, low cap, medium cap, dan juga big cap. Tapi ya, konsep itu sebenarnya mirip ya dengan konsep 3 Pokemon Evolution ya. Kalau kamu lihat Pokemon ya, maaf ya, saya ini pop culture-nya banyak sekali. Jadi selalu berevolusi jadi 3 kan Pokemon ini. Itu sama juga ya dengan low cap, medium cap, dan big cap di sini. Tapi pertanyaannya, gimana kalau saya bisa koleksi tiga-tiganya Pokemonnya ya? Jadi nggak hanya yang cuman level curut doang, tapi level yang agak gendut sama level yang sangat gendut ini ya. Saya koleksi semuanya. Kalau pagi, siang, sore kan dirotasikan ya. Oke, saya big cap dulu yang pagi. Medium cap, setelah itu jalan. Terus setelah itu ya, baru yang low cap. Kalau ini disikat bersamaan tiga-tiganya, ya, tiga-tiganya diculik karena lucu semua ya. Ucul kalau anak sekarang ya, ucul kalau lucu semua ya, diculik semua Pokemon, diambil semuanya. Ini yang disebut sebagai cap diversification atau diversifikasi dari market cap dari project-project ini. Jadi misalkan saya mau berinvestasi ke real world asset RWA, di saat yang sama saya ambil low cap-nya, saya ambil medium cap-nya, dan juga saya ambil big cap-nya. Secara bersamaan tiga ini saya ambil bersamaan. Beli medium cap, beli big cap, beli low cap. Jadi saya nggak nunggu pagi, siang, sore ya. Saya orang tanpa waktu ya. Ya bayang aja kayak ini misalkan nggak ada waktu tertentu, ya semua diambil. Jadi misalkan dari top capitalization ini kita ambil ya, di misalkan ini RWA dari coin market cap. Kita ambil yang atas-atas ya, yang tinggi. Karena apa? Karena dia punya conviction yang tinggi, dia masuknya ke big cap. Kemudian kita juga ambil mediumnya, kita juga ambil low-nya. Sehingga sesuai dengan 5 tadi. Ya, saya bilang kan 5 ya yang ideal ketika membeli koin. Ini kamu high cap ya, potensial gainnya memang 200 sampai 300%. Medium cap 500 sampai 1000%. Karena low cap ini sebenarnya bisa naik lebih dari 1000%. Tergantung durasi dari alt seasonnya dan seberapa kecil cap yang kamu pilih. Jadi ini akan terjadi ketika alt season, teman-teman. These things happen, tapi memang belum sekarang. Kita sekarang masih menunggu. Dan ya, ini adalah cap diversification namanya. Kita melakukan yang namanya pengambilan dari high cap, medium cap, dan juga low cap secara bersamaan. Jadi misalkan kayak gini nih ya, oke, real world asset. Saya ada 5 slot. Dari uang 100 juta, 50 juta akan saya investasikan. Oke, saya susun dulu ya. Untuk low cap-nya ya. Saya fokus untuk membeli ya, misalkan di Kanto ya, dan low cap yang lain. Medium cap, misalkan saya fokusnya di XDC ya. Big caps-nya saya di Ondo ya. Jadi maksimalkan ya, ini adalah 5 jumlah dari token yang kamu ambil ya. Dan ketika kita melakukan low cap, medium cap, big cap secara bersamaan ya, seperti ini pastikan juga masuknya nggak sekali hantem. Ya, misalkan teman-teman di sini uangnya 100 juta, punya budget 50 juta untuk masuk 5 koin ini. Kamu split lah ya. Misalkan di Kanto ini 10 juta dibagi ke 4 entry yang berbeda. 2,5 ya. Terus kemudian ketika dia masih gini lagi ya 2,5 lagi. Ketika dia sideway 2,5 lagi, dan mungkin ketika dia berubah karakter 2,5. Jadi jangan masuk sekali hantem untuk semuanya.
koin-koinnya ini, ya, selalu punya manajemen entry yang bagus. Big caps itu tend to perform safely. Medium caps tend to be more stable. Dan low caps is the gamble. Apa maksudnya? Kalau kita pengennya safe, ya udah. Misalkan saya, saya adalah seorang risk averse. Ya udahlah, fokus ke big cap aja. Medium cap ini masih tengah-tengah. Tapi kalau saya risk taker, risk taker yang luar biasa adalah gamble. Tapi balik lagi, trading altcoin pun juga gamble sebenarnya. Quotes on quotes ya, jangan dipelintir. Ya, ini bukan judi. Tapi memang ketidakpastiannya ini adalah sangat amat tinggi. Altcoin itu sendiri ketidakpastiannya sangat tinggi. Jadi ketika menerapkan cap diversification, sangat dianjurkan hanya satu naratif. Ya. Jadi formasinya dua, satu naratif, dua big cap, satu mid cap, dan dua low cap. Kenapa? Kalau misalkan di sini, saya mau cap diversification. Tapi kamu pilih dua naratif. Ya, ini berarti 5 ditambah 5. Jadinya 10 naratif. 10 koin, maaf. Ini kan terlalu banyak. Too much. Dan managingnya juga jauh lebih susah pasti. Sehingga kalau mau nembak satu, ya, jadi kita harus pilih ya ke 5 koin. Ya. Karena ingat ya, prosentase risiko dan juga prosentase return ini paling moderate dan stable ini di 5 sampai 10 koin. Di bawah itu misalkan cuman investasi satu, ya, risk to return-nya ini juga kurang, apalagi kalau kita 10% di satu koin. Tapi kalau kita 100%, ya, terus kemudian kita satu koin aja, wah risikonya ini sangat berbahaya, ya. Jadi harus dipahami. Selanjutnya kita akan membahas time diversification. Apa itu maksudnya time diversification? Jadi time diversification itu adalah membagi dan mendiversifikasi waktu kita masuk atau melakukan yang namanya pembelian. Jadi misalkan di Q1, saya tahu ini ya adalah eranya special computing ya. Saya di Januari ini beli, Februari beli, dan juga Maret beli. Jadi saya split entry-nya ya. Sehingga apa? Ketika kita melakukan time diversification, ketika harga ini masih penurunan, kita average-nya at least better. Jangan hantem sekali waktu di saat yang sama di satu koin. Itu adalah sangat amat berbahaya. Dan praktik time diversification ketika harga naik pun juga bisa mengalami keuntungan. Jadi it's all about timing. Jadi kita harus tahu kapan waktu yang terbaik ya untuk masuk. Jadi meskipun demikian ya, dalam karakter market crypto yang cepat, strategi ini kurang efektif apabila time diversification dalam waktu bulan. Untuk waktu hari atau minggu itu masuk akal. Kenapa? Artinya di sini, kalau misalkan Q1 saya mau investasi ke render. Karena ini special computing akan terjadi di Q1. Ya udahlah, saya gajian setiap bulan, saya beli render setiap tanggal 1. Beli render 10 juta. Februari beli render 10 juta. Maret beli render 10 juta. Ini average pun jelek ya. Kenapa? Karena karakternya ini cepat marketnya ya. Ini hitungannya bulan ya. 3 bulan masuk kamu ngakumulasi. Kelamaan. Harusnya kamu tuh agresif di awal. Semakin berjalannya waktu, kamu tuh malah semakin menjualin barang yang kamu miliki. Sehingga apa di sini? Karena naratif ini hanya 2-4 bulan, masa 3 bulan ini cuma kamu beli, terus habis itu bulan keempat narasinya udah mau selesai. Ini average pun jelek banget. Karena market ini itu adalah market boom and bust. Jadi jangan kendor di awal. Kencang di awal, kendor di akhir. Itu strateginya. Di awal ini kenceng, ya, terakhir kendor. Kenceng, kendor. Jangan kebalikannya. Ada orang yang awalnya ngepam nih. Ya udahlah, saya beli dikit. Besok ngepam lagi nih ya. Saya beli tambah banyak. Ngepam tambah ngepam, all in. Runtuh kamu ya. Karena apa? Kalau dari awal ini momentumnya market mau bottom nih. Ini narasi ini mau bergerak nih. Ini kayaknya sektornya mau ke arah sini nih. Kamu langsung jebret antem kapital di situ. Jadi agresif di awal, kendor di akhir.
Jangan seiring pestanya ini mau selesai, kamu malah udah yang paling hype up ya, pestanya udah mau kelar ya, mau orang-orang pada cuci piring, kamu udah baru datang rapi, parfum ya, akhirnya kamu terlambat ya. Jangan cinta datang terlambat ya. Jadi nggak bisa gitu ya. Jadi harus agresif di awal. Karena kalau nggak agresif di awal, opportunity itu hilang. Jadi yang ideal apa? Misalkan Q1, oke, saya special computing tahu Q1 akan terjadi, saya tahu Q1 ini render akan mengalami kenaikan, saya sangat amat yakin di situ, dengan conviction yang sangat amat tinggi di situ, sehingga pembelian ini maksimal selesai di Januari, selesai di 1 bulan, akumulasi 1 bulan, ketika masih tiarap, mulai ada pergerakan, kamu beli, 2 minggu lagi beli, seminggu lagi beli, dan in January, ya. Di Januari ini udah kelar pembeliannya, ya, udah selesai belinya, sehingga bulan-bulan selanjutnya Februari, Maret, April, ya Februari, Maret ini kamu udah menjual, ya. Januari beli, udah full size, Februari udah naik double, kamu moonbackin di Mei Februari, dan selanjutnya Maret ini udah mulai overextended lagi nih market, sell 25% dan selanjutnya sell all atau cuman ninggalin moonback aja kalau memang proyeknya bagus. Jadi ini strateginya ya. Di awal ketika ini adalah ini misalkan ya, ini adalah Januari, Februari, ini adalah Maret. Ketika chartnya begini ya, kamu adalah beli sebanyak-banyaknya. Ketika Februari udah gini, kamu mulai jual setengah. Nah, ketika chartnya begini di Maret, kamu ini udah mulai cash out slowly, ya. Gimana di sini? Januari, minggu pertama beli, ya. Minggu kedua beli, mau minggu keempat di sini beli. Kamu udah full pack nih di sini, ya. Atau mau ini beli lagi lah ya. Nah, Februari di sini ternyata udah bisa moonback. Moonback. Terus kemudian ketika di sini ya, ya udah mulai ngurangin exposure-nya kan tadi udah dijual setengah ya, jual 25% lagi. Nah, ketika dia mau di sini antara kamu jual semuanya atau benar-benar jadi di ultimate moonback ya. Dari sini udah kamu biarkan sampai cycle topnya Bitcoin 2026. Nah, ini juga nggak apa-apa. Jadi ada chance ya apa yang naik ini akan naik lebih tinggi lagi. Memang probabilitasmu di sini ya. Either kamu memang mau jual semua atau ya udahlah biarin aja dulu. Oh, modal saya udah balik. Nggak ada masalah. Kamu biarin berbulan-bulan sampai kemudian tahu-tahu di walletmu, aduh 10 ya dari sini ya. Often happens, terutama di market crypto ketika alt season. Terus kita bahas gimana yang pakai strategi terkonsentrasi. Ya. Nah, saya bilang dilarang ya untuk terkonsentrasi pada satu altcoin. Ya, turun tapi terus mantap ya. Mantap, mantap. Lama-lama mantap gitu ya. Semakin turun di sini ya. Ikannya digoreng di sini ya. Digoreng. Jadi teman-teman harus pahami ya, ini biasanya cukup ideal untuk diterapkan di Bitcoin dan juga Ethereum. Kenapa? Karena ini big and safe play. Sekarang Ethereum jujur juga masih sangat safe play untuk teman-teman DCA ya. Very very safe play. Dan teori 60-40 klasik saya ungkapkan 60 saham, 40 obligasi, teorinya John Bogle. Ini 60-40-nya di kripto, ini 60 di Bitcoin, 40% ini adalah di Ethereum. Ya. Yang mana? Ya, cara logika ini Bitcoin dan Ethereum ini performanya akan jauh lebih bagus ya daripada beberapa meme coins. Ya, to be honest, dan itu pun juga akan bergerak duluan. Jadi kalau teman-teman bingung alokasinya di mana sekarang, Ethereum it's a good DCA time sekarang sampai akhir tahun 2026 ya. Jadi
Beli sekarang, kemarin sudah saya ingetin tentang market timing. Setiap kali kamu mau berpikir jual, jual. Satu, dua, tiga, empat, bodoh ya. Satu, dua, tiga, empat. Nah, jangan jual ya. Satu, dua, tiga, empat. Jadi pahami cycle, pahami waktu, dan kamu juga harus mengetahui ya, memang Bitcoin dan Ethereum is safe bet. Karena itu tadi ya, saya ungkapkan kemarin, bajing loncat ini probabilitas berhasilnya hanya 35%. Ya, gains year to date. Ya, kalau kamu berhasil loncat-loncat ini. Jadi kalau nggak bisa outperform itu semua, mending alokasikan di satu dan fokus menggunakan DCA. Lalu timbul pertanyaan nih, kapan waktu yang tepat untuk DCA Bitcoin dan juga Ethereum? Ini by data dari Into the Cryptoverse. Hari Selasa ya, hari ini berarti. Hari ini harus beli Bitcoin. Kenapa? Karena ada chance besar hari terbaik untuk kita DCA Bitcoin itu adalah hari Selasa. Setelah hari Selasa selanjutnya ini mengalami kenaikan. Ya. Jadi Selasa ini Sunday, ya, Monday, Tuesday, Wednesday, ya. Dan untuk Ethereum, ya ini kita lihat ya, DCA best day itu adalah hari Minggu. Karena setelah hari Minggu, Ethereum ada indikasi mengalami kenaikan. Jadi buy Ethereum di hari Minggu, ya. Jadi hari Minggu uangnya jangan buat ngafe, ya mungkin buat beli Ethereum, ya. Karena sejarah menunjukkan bahwa best day to DCA Ethereum itu adalah di hari Minggu. Jadi alokasikan ya duit yang buat nonton dan sebagainya itu untuk DCA Ethereum di hari Minggu. Jadi selanjutnya kita akan membahas ya mengenai bagaimana portofolio tersebut ini dialokasikan. Jadi ketika kita mengalokasikan portofolio, kita bisa pakai cara yang agresif atau cara yang konservatif. Jadi baik yang agresif maupun konservatif, keduanya ini sama-sama menerapkan 70-30 rules. Apa itu maksudnya 70-30 rules? Jadi untuk yang agresif ya, mereka ini memasukkan future di dalam portonya ini udah sangat agresif karena memang future ini sangat time sensitif dan risikonya ini sangat tinggi. Jadi mereka ini kalau 70-30 saya spot 30 future ini sudah tergolong agresif ya. Dan misalkan dalam ini ya jumlah portonya adalah 100 juta, ini alokasinya ini seperti apa, teman-teman? Ingat ya, kemarin udah saya jelaskan dan akan saya jelaskan lagi, akan saya jelaskan berkali-kali supaya yang baru join ini dengar, ingat ya, baru join lagi, dengar, ingat. Jadi maksimal jumlah koin yang dibeli itu 10% dari porto yang ada, 10% pun entry-nya di split 4 kali, dan 30%-nya yaitu adalah untuk jaga-jaga ketika market ini mengalami koreksi atau keadaan darurat. Jadi risk per trade on future, jumlah idealnya yang dirisikokannya adalah 1%. Apabila modalnya 30 juta, sekali cut loss ini teman-teman maksimalnya adalah 300.000. Jadi nggak boleh lebih dari itu. Dan pahami ya penggunaan limit dan market order ya, pada future. Jadi ketahui dulu ya perbedaan limit order ya dan market order, di mana limit ya ini kita sesuai dengan harga yang kita kehendaki. Kalau market order ini hajar kanan ya, kita dikasih fee yang mahal karena nggak bantu ngisi likuiditas di order booknya punyanya exchange. Jadi ada tipikal yang limit, ada yang tipikal di hajar kanan atau market order ya, di mana ini memang preferensi orang ini berbeda-beda. Kemudian pilih dulu ya cross atau isolated, tergantung profil risiko ya, tergantung yang paling penting juga sebenarnya position sizes-nya. Semuanya isolate atau cross kalau tetap 1% ini akan tetap aman. Selanjutnya pilih leverage ya, misalkan 10 kali leverage-nya atau lebih ya, tapi itu leverage itu juga cuma tools, yang paling penting itu adalah position sizes ya. Position sizes-nya ini harus benar. Karena leverage ini cuma angka, seperti yang saya jelaskan, leverage-nya 10x tapi yang dirisikokan $100 ya. Sama aja $1.000 position size-nya. Apa bedanya dengan resiko 100x ya, tapi dia di situ memasukkan misalkan $10 ya.
Itu juga sama-sama juga $1.000 sizesnya. Jadi teman-teman harus pahami di sini. Atur portfolio sizes, ini saya yakin teman-teman udah paham. Dan atur stop loss dan target profit yang hard SL dan juga hard TP di awal. Jadi dari awal teman-teman udah jelaskan, udah tahu ya ketentuannya di mana saya stop loss dan juga di mana saya target profit. Dan maksimal position open ketika trading future dengan risiko 1% ini adalah 3 posisi. Karena ketika teman-teman digoyang ya oleh market, drawdown-nya ini sampai 3%. Dan ini akan memberikan efek yang cukup damage-nya parah ya ke portofolio teman-teman. Kalau teman-teman ini tradingnya future. Drawdown 3% ya, ini juga akan berpengaruh ke dalam teman-teman punya portofolio. Dan ingat ya, rules-nya only one entry dan never ever average down. Karena ketika terjadi loss trade ya, kekalahan 2 kali berturut-turut, ini teman-teman harus istirahat sejenak dan kembali lagi ketika sudah siap. Jadi memaksa keadaan akan membuat semakin lebih buruk. Kalau teman-teman loss sekali ya dan confidence-nya ini udah belum balik, istirahat dulu ya, take a deep breath, kemudian jalan-jalan, lihat sekitar. Dan nanti setelah teman-teman ini udah merasa oke ya, karena ini semua ini tentang psikologi. Kalau teman-teman udah merasa fine, merasa good, ya teman-teman ada di keadaan yang trade-nya ini akan baik ya. Quality trade ini akan sangat baik. Tapi kalau teman-teman ini mentalnya udah down ya, teman-teman akan merasa tidak percaya diri sehingga pasti ya akan close posisi, akan tidak tenang dengan posisinya. Jadi mood itu juga akan sangat berpengaruh ya terhadap kita punya performance trading. Nah, maksimal open position dan juga risk per trade ini juga berpengaruh ya terhadap berapa banyak yang harus dirisikokan ya. Dimana ini ada beberapa skenario ya. Ini dari buku CFG yang saya bagikan gratis ya ke teman-teman. Dimana teman-teman ini bisa aja jadi profesional tertentu di misalkan kerja di instansi tertentu ya, kerja di institusi tertentu, dan teman-teman ini nggak bisa terus-terusan lihat market, tapi pengen teman-teman ini dapat keuntungan di sini. Jadi teman-teman tetap bisa menggunakan risk per trade 1%. Kalau misalkan sekali ke stop loss, ini teman-teman minus 1% dari akun future-nya atau minus 1R, ini oke. Terus kemudian mungkin ya trading akurasinya bagus karena bull market dan sebagainya, ini 70%. Dan kemudian risk to reward-nya ini mungkin teman-teman mau 1:3 ya, yang ideal, yang standar. Dan jumlah trade yang di trade misalkan hanya 5 kali seminggu ya, Sabtu Minggu pengen libur sama keluarga. Ini bisa ya, berarti dalam 1 bulan ini 5 kali 4 ini adalah 20 trade, kurang lebih 20 trade. Jadi harus trading 20 kali sebulan. Sehingga winning trade-nya berapa? Dari akurasi 70%, ini winningnya 14, dan 30% yang kalah ini 6. Sehingga accounts gain ini adalah 36%. Dari mana ini ngitungnya? Ya dari 3 dikalikan winning trades, habis itu dikurangi 6. Ya, jadi teman-teman harus memahami ya, ini 42 kurangi 6, jadi 36% atau 36R. Ini adalah skenario yang A. Misalkan teman-teman di sini adalah seorang profesional dan juga pengen trading harian. Dan selanjutnya ini skenario B. Misalkan teman-teman ini adalah murid ya di kampus tertentu ya, punya banyak waktu. Ini risk per trade-nya bisa lebih agresif. Kenapa? Mungkin duitnya masih dari orang tua sehingga ya agak nekat-nekat dikit lah. Nggak apa-apa ya, 2% per trade. Trading akurasinya 70% nih ya, karena juga jago. Risk to reward-nya 1:2 karena dia pengen trade-nya nih jauh lebih banyak. Nah ini trade yang di trade ini seminggu ini 10 kali ya. Bahkan di hari Sabtu Minggu pun karena ada waktu ya, pelajar ya yang masih kuliah. Ini kan waktunya banyak sekali nih pasti. Jadi mereka bisa trade ya sampai 40 trade dalam 1 bulan. Dan kemudian winning trade-nya ini dia 28 kali. Ya, karena 70% dikali 40 trade. Dan losing trade ini adalah 30% dari 40 trade ini, yaitu adalah 12 trade. Jadi accounts gain ini bisa sampai naik 88% atau 88R. Saya tahu yang komen di
testy ya kadang. Bang, ini saya akun future saya alhamdulillah sebulan naik double. Ya saya tahu kamu punya banyak waktu untuk trading. Ya, kamu pasti antara mahasiswa kalau enggak anak-anak yang magang yang mana bisa mantengin HP terus dan trading terus. It's fine. Tapi balik lagi teman-teman itu nggak applicable buat beberapa orang. Ada juga ya beberapa orang ini yang tipikalnya memang kalau di skenario yang pertama gimana? Ya, harus kerja, jadi manajer, jadi HRD. Nggak mungkin ya apa melototi future terus. Yang ada kita malah dimarahin bosnya. Dan kerja kita tidak maksimal, malah kita bisa kehilangan pekerjaan yang malah itu sebenarnya fixed income yang jelas pasti dapatnya. Jadi harus dipahami ya, skenario yang agresif ini mungkin juga belum cocok bagi kita. Dan mungkin yang skenario C ya, ini adalah living for trading crypto bro ya. Ini yang cuma trading terus ya tiap hari, join ke komunitas ya, nongkrong ke sini, nongkrong ke situ, cuma trading mulu ya kerjaannya. Risk per trade bahkan bisa sampai 5% atau 5R ya. Jadi sekali trading berapa cut loss-nya? 5%. Waduh ya. Ada yang seperti ini. Trading akurasi 60% karena memang trading terus ya. Ingat ya, posibilitasnya kalau teman-teman trading terus ya, ini juga posibilitas untuk salah juga tinggi. Risk to reward 1:1.5 ya. Hampir mirip bener-bener scalping model-model yang memang kayak roulette gitu ya mainnya. 1,5 ya. Cetek ngepam dikit, op, cetek ya. Turun dikit langsung udah ke stop loss. Dan ini teman-teman harus trade ya, 30 trade seminggu. Bayangkan itu dibagi 7 ya, hampir hampir 4 kali ya sehari tradingnya. Di hari yang sama itu teman-teman bisa, oh long Dogecoin, oh short Solana, oh long Bitcoin, oh short Ethereum, short Cardano, long XRP. Ya. Seperti itu terus setiap hari. Maju mundur ya. Dan apakah ini bisa? Bisa. Tapi apakah ini sulit? Sangat sulit ya. Orang-orang yang di leaderboard ini melakukan hal ini dengan capital mereka yang sangat besar karena banyak juga saya kenal yang di leaderboard ya, di Bybit. Jadi mereka melakukan hal seperti ini. Jadi mereka itu benar-benar cuma tinggal di apartemen ya, di Jen ya. Terus kemudian makan semua order di apartemen dan dari pagi sampai malam cuma trading ya. Dan itu dia biasanya ini long short terus setiap hari ini long short terus biasa. Jadi bahkan biasanya ini nggak ada bias harian ya, adanya bias jam-jaman. Dan ini pun juga nggak masalah ketika teman-teman bisa menerapkan. Tapi apakah mungkin ya 72 trade menang sebulan ketika teman-teman ini trade 30 kali? Ya bisa. Tapi losing trade-nya bisa sampai 48, hampir 50 kali. Karena ini yang berat. Karena apa? Karena mungkin kita bisa gain portofolionya ketika menang. Tapi kita juga harus melihat kita itu ada yang namanya losing trades atau losing days of trading. Yang mana mungkin 48 lulus ini satu hari terjadi berturut-turut ya. Bayangkan kamu tiba-tiba satu hari ini ngelong Bitcoin ke stop loss, terus nge-short Ethereum ke stop loss, nge-short Dogecoin ke stop loss, terus terakhir ngecoba ngelong XRP ke stop loss di hari yang sama. Empat ini salah semua sehari. Apakah kamu besok punya confidence yang sama untuk lihat HP, terus trading di market? Jawabannya adalah sangat sulit. Karena manusia ini egonya tinggi. Dan yang membuat future trading ini sulit bukan hanya ngelihatin PNL, tapi ngelihatin PNL yang udah di close merah. Ini akan menghancurkan confidence kamu sampai ke inti bumi. Dan untuk bangkit lagi dari confidence-nya, besok lihat setup yang sama, kamu tahu itu akan berhasil, tapi kamu nggak punya guts untuk mengeksekusi. Dalam artian, kamu udah kehilangan. Kamu udah kalah duluan sebelum perang. Ya, mentalmu udah kena. Dan ketika mentalmu kena, kamu paksa pun sulit. Karena orang ini nggak suka lihat PNL merah. Ya. Kecuali capitalmu gede banget dan itu emang 1% dari capitalmu dan ya wes lah ya pengen berisiko di situ. Ini ada chance kamu gain account ini sampai 300% atau 300R. Jadi memang ya ada chances 300%. Ya, ketika kamu ini jadi crypto bro. 5% risiko, ya, 60% trading akurasi. Tapi ingat ya, 30 trade seminggu. Bayangkan 30 trade seminggu, 120 trade seminggu.
Itu benar-benar bukan trading for living ya, itu living for trading ya. Setiap hari adalah trade terus ya. Apakah mungkin? Mungkin. Apakah ada yang seperti ini? Banyak. Tapi nggak semua bisa melakukan. Dan saya bilang ya, jangan ada kecenderungan untuk hedge atau buka posisi trading bersamaan, long dan short bersamaan, itu hanya akan menggali kuburanmu sendiri. Karena misalkan seperti ini ya, kamu long, tapi dia ini terlalu tinggi, ya. Kamu buat kesalahan di sini. Market turun, di sini PNL-mu negatif pasti. Ya, ketika di sini negatif PNL, kamu udah panik. Terus ketika di sini apa short aja ya? Ya udahlah aku short. Terus kamu buka posisi short di sini. Terus ketika ini ditarik lagi, ini negatif ya. Kamu bayangkan menahan dua posisi yang negatif. Longnya negatif, shortnya juga negatif. Terus habis itu harganya cuma chopping-chopping di sini. Lu mati ya langsung di sini ya. Ya. Longnya di sini ya turun ke di sini negatif ya. Terus di sini ngefomo short ya. Diangkat dikit. Di sini langsung negatif semua ya. Longnya negatif, shortnya negatif, bingung. Akhirnya apa ketika bingung? Di close semuanya. Di close semuanya. Kalau enggak mungkin punya bias salah satu ya. Oke, saya yakin nih akan naik ya. Saya double down shortnya. Ya, saya over trading, saya revenge trading. Di sini shortnya saya X2 posisinya. Apa yang terjadi ngepam. Ya. Kamu di ini udah ke likuidasi posisimu dan ini akhirnya untung nih. Longnya ini akhirnya untung. Tapi untungnya masih nggak sebanding dengan shortnya yang udah posisinya terlalu gede. Jadi di sini teman-teman harus pahami, hedging is a losing game. Kecuali hedging yang benar, itu ya udah lah. Misalkan punya posisi Bitcoin, punya posisi altcoin yang ini di hold dalam jangka panjang, nggak apa-apa lah. Saya mau short for fun atau short ini karena ada ekspektasi market turun, tapi saya dalam jangka pendek nggak akan menjual spot position saya. Jadi spot position saya ini akan saya hold lama banget ya. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Saya melakukan yang namanya hedge, tapi bukan hedge-nya di perpetual. Sangat berbahaya. Di platform yang sama, di perpetual, ngelong dan nge-short bersamaan. Itu sangat berbahaya. Apalagi dengan margin semuanya. Kecuali kalau oke, saya beli koin di spot prof. Ini saya akan hold 4 bulan ke depan. Kalau enggak ini saya punya core posisi 30% saya di Bitcoin prof. Spot. Tapi saya yakin kayaknya 2 hari ini Bitcoin ada kemungkinan koreksi. Apakah saya boleh untuk short ya? Itu boleh jawabannya. Karena itu masuknya itu bukan hedging. Itu masuknya ya ada satu akun spot, satu akun derivatif. Satu akun investasi, satu akun trading. Itu nggak ada hubungannya biasnya dengan akunmu yang utama. Let it run. Let it run akunmu yang utama dan yang di sini ya. Ini baru biasnya berubah-ubah setiap hari. Sama aja saya punya Bitcoin saya anggap sebagai aset. Ya saya tinggal sebagai aset jangka panjang. Tapi kalau ini saya long, ini short, ini long, ini short. Nggak masalah ya. Biasnya berbeda. Nah, selanjutnya untuk yang konservatif ya ini bisa ya untuk alokasi yang lain, misalkan 70% spot, ya 30%-nya mungkin 10% meme, NFT, ya ini saya malas sebut ya, digoreng ya. Padahal nggak ada yang against ini ya, saya hanya menuruti ya keinginan para member. Ya, para member silahkan cari sendiri ya, karena ini basically mudah ya. Hanya membutuhkan memang ini greening hard. Jadi 70% spot atau 30% yang lain. Ya. Jadi teman-teman bisa gunakan platform ini seperti Dex Tools untuk screening berbagai new meme coin. Saya ingatkan ya bahwa meme coin ini risikonya sangat tinggi dan video ini saya bukan mengajari teman-teman untuk trading meme coin. Meme coin itu adalah market player versus player. Apa artinya? Yang beli di sini akan jauh lebih untung daripada yang beli di sini. Dan yang beli di sini akan jauh lebih untung daripada yang beli di sini. Jadi ini tentang seperti ini, ya. Mereka yang beli di bawah ini akan selalu mengalami keuntungan better daripada yang di sini. Beli yang di sini ini better daripada yang beli di sini. Jadi satu-satunya cara ini bisa naik ya kalau ada yang membeli. Jadi kalau teman-teman mau screening ya, atau oke saya mau jadi meme coin trader, teman-teman bisa screen di pair yang baru live.
baru live terus cepet-cepetan nge-trade di situ. Karena ini adalah market yang saya bilang sorry to say, ini adalah market gambling. Jadi kalau teman-teman masih mau trade meme coin, ya langkah lebih baiknya ini trade-nya adalah ketika listing day. Karena kalau ini udah overextended tuh ini udah 30-40 juta market cap baru listing seminggu yang lalu. Itu fix kamu jadi bulan-bulanan jadi exit liquidity. Tidak worth it sama sekali. Tapi sekarang juga udah ada ya trading bot untuk mengeksekusi tertentu. Jadi kamu punya modal tertentu terus kamu masukkan, oh nanti kalau ada pair meme coin baru otomatis beli ya. Itu bisa. Di mana di sini dari Traditix ya. Ini juga menyediakan layanan kamu beli botnya, kamu masukin duitnya nanti apapun ya meme coin ya tiba-tiba ya ada meme coin aneh-aneh ya yang keluar. Inu-inu yang apa itu. Ini otomatis kamu membeli ya udah otomatis membeli. Jadi kamu nggak cepet-cepetan tapi yang membeli itu adalah bot. Jadi memang ya sekarang udah berkembang, tapi saya tidak akan pernah menyarankan ini. Kenapa? Fokuslah di market yang umum dan yang 10% untuk meme itu ya udahlah ya, untuk seneng-seneng aja. Jangan diseriusin. Oke? 10% yang lain untuk meme coin. Lalu 10% lagi untuk apa? Ya. Karena emang meme coin ya, kita bahas meme coin dulu. Ini strategi yang tepat dari 10% yang kita miliki ini adalah antara dia naiknya 10.000% atau kalau enggak dia ya udah hilang sama sekali. Jadi meme coin ini adalah aset yang paling eksotik di market. Jadi kamu harus pakai risk per trade juga ketika trading meme coin. Oke, saya punya 100 juta bang buat trading meme coin. Kaya nih ceritanya. Buat seneng-seneng aja. Ya udah kalau ada meme coin yang kerak full, ini cut loss-nya adalah 1% dari posisimu. 1% dari 100 juta, ini adalah 1 juta. Berarti kalau kamu mau beli ya koin yang baru di listing di bot itu ya udah risikokan 1 juta. Kalau dia jadi nol ya udah jadi nol, tapi kalau dia naik 10.000% itu adalah untung. Jadi risk per trade dari exotic market itu adalah 1%. Dan ini adalah fakta ya. Meme coins itu 90% insider, 10% itu keberuntungan. 90 insider ini maksudnya apa? Artinya yang membeli meme coin itu antara dia developer, kalau enggak dia itu adalah bandarnya, kalau enggak itu dia adalah teman dari developer atau bandarnya. Kalau enggak orang exchange yang nanti akan di listing beberapa bulan ke depan. Saya udah tahu cara mainnya. 10% yaitu keberuntungan. Kalau dari ribuan koin yang ada tiap hari itu tiba-tiba ya ada yang nyantol kamu beli di live new pair dan itu naik, yaitu keberuntungan. Tapi ingat jangan terlalu dianggap serius. Dan 10% itu ya ini bisa gunakan untuk fun. Kenapa? Karena semakin kecil, semakin konservatif dan juga lebih aman. Ini contohnya yang lagi panas ya akhir-akhir ini banyak diperbincangkan, ya, yaitu adalah NFT-nya Gozali. Tapi ingat ya, apa ketika market ini sangat overextended, market ini sangat tinggi ya kenaikannya. Ya ini akan ada banyak sekali ya aset-aset yang memang sifatnya adalah sangat berisiko tinggi ya. NFT ini juga aset yang berisiko tinggi. Dan NFT transaction ya dari data into the cryptoverse ini juga sudah mulai mengalami kenaikan ya teman-teman. Jadi ini udah mulai ada spiking volume, ya ada chance juga dia akan melakukan rip up. Dan transaksi ya NFT ya ini terpantau di jaringan Solana. Ini yang paling diminati sampai sekarang. Ini data dari Depradar dan marketplace ya untuk bertransaksi Solana ya ada banyak ya. Kemarin kita bahas juga ya di wildcard itu adalah Tensor, di mana dilaporkan ya dalam sebulan kemarin 70-80% transaksi NFT itu di Tensor. Jadi keep eye on Tensor karena itu juga dari jaringan Solana dan ini juga NFT Solana ya mengalami kenaikan yang signifikan akhir-akhir ini. Jadi free money ya selain airdrop juga banyak faucets karena memang ya airdrop ini adalah sarana untuk marketing. Dan kalau kita lihat pembagian uang gratis ini bahkan sampai 8 billion dalam satu tahun. 2022 ini 7,4 billion. 2021 7,3 billion ya. 2020 7,2 billion US dollar dibagikan ke para user.
2023 4,56 billion. Jadi memang ada market ya untuk free money. Dan ini bisa teman-teman lihat dari 2020 sampai 2030. ApeCoin, Uniswap, DYDX, Arbitrum, ENS, dan lain sebagainya. Ini mereka memang membagikan ya, free money. Tapi ain't nothing free. Kenapa? Karena selalu ada trade-off di dalam market, yaitu time, energy, dan juga capital. Ketiga hal ini juga akan membentuk yang namanya uncertainty. Ya. Time, energy, and capital means uncertainty. Jadi selalu ada trade-off. Dan selanjutnya kita bahas ya, alat yang bisa digunakan untuk menimbang kinerja portofolio. Ini udah saya sering jelaskan. Crypto Wallet, Dex Screener, Portfolio Tracker buat teman-teman yang baru masuk ya di sini. Ini adalah alat-alatnya dan kemudian bisa pakai CoinGecko, Arkham Intelligent dan CoinGlass. Ya, CoinGecko ini untuk basic crypto data, Arkham Intelligent ini untuk teman-teman ya melihat inflow dan outflow dan CoinGlass ini untuk melihat likuidasi. Dan kita perlu apa sih sebenarnya lihat dari portfolio tracker? Di sini kita akan melihat apa yang namanya kecenderungan pergerakan harga. Karena biasanya para trader yang bagus ini portofolionya tracknya ini akan seperti ini. Oke, menang, kalah. Oke, menang, 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 terus ada kalah dikit. Besok menang, menang, menang lagi ada kalah dikit. Menang, menang, menang lagi. Tapi kalau holder ini nggak ada kecenderungan. Tiba-tiba drop karena perang, terus habis itu naik lagi. Kalau trader, nah ini biasanya kita bisa melihat, oh ternyata saya ketika kalah ini saya di hari tertentu. Ya udah saya nggak akan trade di hari itu lagi. Ketika kalah ini marketnya keadaannya sedang seperti ini. Oh ketika kalah ini saya tradingnya ini jam segini. Nah, ini bisa teman-teman analisa ya. Dengan adanya tracker dari portofolio ya untuk menganalisa ya performa baik buruknya ya strategi dari trading yang teman-teman miliki di sini. Jadi untuk para holder atau mereka yang suka investasi, seringkali memang nggak ada pola pergerakan khusus ya. Dan portfolio management dan allocation ini memiliki tingkat pengaruh yang besar pada keberhasilan. Karena tanpa ini ya kita nggak akan bisa mencapai mind management yang baik. Dan memang ya yang mempengaruhi portfolio performance itu ternyata lebih besar di emotional intelligence. Percuma kamu jago sekali di literasi keuangan, tapi kalau ini ya nggak ketata dengan baik, jangan harap ya portofolio performance ini bisa bagus. Ya awalnya memang berat, ya tapi seiring dengan waktu kita akan bisa memiliki alokasi portofolio manajemen yang bagus. Saya Kalimasada dari Akademi Kripto dan ini adalah akhir dari webinar kita ya. Sampai berjumpa di kuliah yang free. Kita udah nggak ada lagi format webinar. Kuliah free for members dan live trading for members. Sampai berjumpa. Oke ya.